Buah roh bukan sifat alamiah manusia. Buah roh adalah bukti bahwa Roh Kudus berkarya dalam diri seseorang. Dari masing-masing buah roh ini, bagaimana kondisi buah Anda? Apakah semuanya bertumbuh dengan baik dan menghasilkan rasa yang manis dan lezat? Atau masih menghasilkan buah yang rasanya asam atau hambar? Mari kita cek satu persatu. Shalom saudara-saudara, pada kesempatan ini mari kita belajar tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang apa itu buah roh. Buah roh bukan sifat alamiah manusia. Buah roh adalah bukti bahwa Roh Kudus berkarya dalam diri seseorang. Buah roh adalah perubahan karakter orang percaya yang terus-menerus diperbaharui. Perubahan tersebut dikerjakan oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh yang pertama yang kita akan bahas adalah kasih. Kemampuan untuk mengasihi tumbuh dari kasih yang murni dari Allah, yaitu kasih agape. Agape adalah istilah Yunani yang berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Cinta yang tanpa batas, cinta yang tanpa syarat. Bahasa Inggrisnya adalah unconditional love. Kasih agape memberi tanpa pamrih, satu arah, selalu memberikan yang terbaik kepada orang yang dikasihinya apapun kondisinya. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Pohon tidak pernah menikmati buahnya sendiri. Coba tanyakan ke orang-orang yang dekat dengan Anda. Apakah mereka bisa merasakan kasih kita? Apakah kita memperlakukan orang lain dengan kasih tanpa syarat? Yang kedua adalah sukacita. Sukacita dalam bahasa Yunania cara dihasilkan oleh rahmat yang artinya charis. Jadi buah roh sukacita bukan kebahagiaan duniawi yang sementara atau sesaat saja, melainkan kebahagiaan sejati yang bersumber dari Allah, yang berkembang paling maksimal pada saat ada penderitaan. Ini contohnya. Kisah Para Rasul 5 ayat 40 sampai dengan 41. Rasul-rasul meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira setelah disesah, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dengan kata lain, sukacita adalah perasaan bahagia yang berlandaskan kasih karunia dan kehadiran Allah yang dimiliki oleh orang percaya kepada Kristus. Berbeda sekali dengan kebahagiaan orang dunia yang hanya muncul bila kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, atau orang lain yang berbuat baik kepada dia. Pertanyaan buat kita, bisakah kita merasa bahagia pada saat kebutuhan atau keinginan kita tidak terpenuhi? Alkitab berkata, bila Allah adalah sumber sukacita kita, maka dalam kondisi apapun, selama dekat dengan Allah, maka sukacita itu tetap ada. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera merupakan ekspresi dari ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan ketenangan pikiran yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau tekanan yang dari luar. Filipi 4 ayat 7 menuliskan, damai sejahtera Allah
yang melampaui skala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketenangan duniawi hanya ada bila situasinya kondusif, mendukung dan ada jaminan hidup duniawi. Tetapi bila keadaan berubah tidak kondusif, maka ketenangan itu akan segera lenyap. Pertanyaannya, apakah dalam keseharian kita dibebani oleh rasa cemas dan kekhawatiran? Apakah kita bisa mengendalikan semua kecemasan dan kekhawatiran kita itu dengan mengundang damai sejahtera Allah? Yang keempat, kesabaran. Kesabaran dalam bahasa Yunani adalah makrotumia. Kata ini mempunyai makna panjang sabar, tabah, tahan menderita. Dalam bahasa Inggris dikatakan long suffering. Termasuk makna di dalamnya adalah kekuatan untuk menanggung aniaya dan perlakuan buruk. Sebagai contohnya adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk membalas, tetapi dia memilih untuk menahan diri, tidak perlu membalas. Itu adalah kesabaran. Seperti tertulis di Kolose 1 ayat 10 sampai dengan 11. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bisakah kita diam tenang dan menunggu Tuhan? Apakah kita tergoda untuk selalu bergerak dengan harapan Anda tetap bisa memegang kendali? Yang kelima, buah roh adalah kemurahan. Bahasa Yunani Christotes atau dalam bahasa Inggris dikatakan kindness. Kemurahan bukan sebatas suka memberi. Orang bisa saja memberi, tetapi perlakuannya tidak manis. Perkataannya pun melukai. Kemurahan roh itu merupakan tindakan yang memberi manfaat bagi orang lain, tanpa peduli tindakan buruk yang pernah dilakukan sebelumnya oleh orang yang menerimanya. Kata Christotes merupakan perbuatan baik yang nyata. Kelembutan dalam perilaku terhadap orang lain dan bersikap penuh rahmat. Contohnya adalah Zakheus. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Coba tanyakan, apakah orang lain merasakan kemurahan hati kita? Apakah kita memberi manfaat kepada orang lain? Yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan berasal dari bahasa Yunaninya agathosune. Bahasa Inggrisnya goodness. Kebaikan adalah keadaan atau kualitas untuk bersikap baik, berperilaku mulia, melakukan kebajikan, perasaan yang manis, suka menolong, bergairah akan kebenaran dan keadilan, serta membenci kejahatan yang diwujudkan dalam perbuatan baik. Hidup dalam kebaikan bukan berarti bahwa kita orang yang sempurna, tetapi kita sedang mencoba untuk mencerminkan integritas Tuhan melalui hidup kita. 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Coba cek, ketika kita berbicara kepada orang lain, apakah perkataan kita mengandung kebijaksanaan dan rasa hormat? Ataukah kita menggurui dan merendahkan orang lain? Satu yang perlu diketahui, orang yang menginvestasikan kebaikan kepada orang lain akan mudah untuk mengambil hati orang tersebut. Ketujuh, kesetiaan. Berasal dari bahasa Yunani pistis, bahasa Inggrisnya faithfulness. Kesetiaan adalah mendedikasikan diri kepada sesuatu. Bisa kepercayaan atau agama,
atau kepada seseorang atau pasangan hidup kita. Menjadi setia membutuhkan tekad untuk memegang teguh janji, tidak menyimpang dari komitmen. Kesetiaan juga berarti bisa dipercaya dan jujur. 1 Korintus 4 ayat 2 menuliskan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nanti coba tanya ya, apakah orang lain memandang kita sebagai pribadi yang bisa diandalkan, yang setia, atau suka memanipulasi orang lain? Buah roh 8, kelemah lembutan. Dari bahasa Yunani, prautes. Bahasa Inggrisnya gentleness. Kelemah lembutan bukan merupakan tanda kelemahan. Kelemah lembutan adalah kemampuan untuk mengendalikan, menguasai kekuatan. Orang yang mempunyai kelemah lembutan mampu mengampuni kesalahan, mampu memperbaiki kekeliruan, dan mampu menguasai jiwanya, hati dan pikirannya sendiri dengan baik. Apakah kelemah lembutan kita sudah bisa dirasakan oleh orang-orang di rumah? Orang-orang di sekitar kita, misalnya di kantor atau di gereja kita? Atau mereka mengenal kita sebagai orang yang keras dan otoriter? Buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Bahasa Yunani dari penguasaan diri adalah ekrateia. Bahasa Inggrisnya self-control. Kata ini bermakna memiliki kuasa atas kelakuan diri sendiri. Dengan bahasa yang sederhana, bisa menguasai keinginan dan nafsunya. Tidak mudah panik dan tidak tergesa-gesa dalam berbagai hal demi meraih suatu keuntungan. Alkitab mencatat di Titus 2 ayat 11 sampai dengan 12. Begini tertulis firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Pertanyaan terakhir. Apakah kita bisa mengendalikan keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan mulut kita? Apakah kita mampu mengendalikan hati dan emosi kita? Kalau Roh Kudus berdiam dalam diri, maka akan menghasilkan buah. Kita pasti diberi kemampuan untuk mengendalikan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.